warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika dengan materi pengurangan berbagai bentuk pecahan. Mengingat materi yang kemarin, ingat ya, pecahan ada berbagai macam. Pecahan biasa, kemudian ada pecahan campuran, desimal, dan juga persen. Nah, kita hari ini akan melakukan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Bisa nanti pecahan biasa dikurangi dengan campuran, desimal dikurangi dengan biasa, desimal dikurangi persen, dan seterusnya ya. Oke, hari ini Senin 24 Agustus 2020 kita akan langsung ke contoh soal untuk mempercepat ya. Pengurangan berbagai bentuk pecahan. Ya, sebelum Pak Andika menuliskan soalnya, perhatikan langkah pertama ketika kita melakukan penjumlahan atau pengurangan berbagai bentuk pecahan itu adalah kita menyamakan dulu bentuk pecahannya. Jadi kalau misalkan ketemu soal desimal dikurangi dengan pecahan biasa, maka kita harus menyamakan dulu ya. Desimal kita jadikan pecahan biasa atau pecahan biasanya yang kita jadikan desimal. Harus Pak Andika punya contoh. Yang pertama, misalkan Pak Andika punya desimal 0,75 dikurangi misalkan dengan pecahan biasa, misalkan dengan 1/2 ya. Ada desimal dan ada pecahan biasa. Maka langkah pertama ya, baik itu penjumlahan atau pengurangan sama, kita samakan dulu. Kita jadikan dia, terserah kalian mau yang apa, mau jadikan sama-sama desimal atau dijadikan sama-sama pecahan biasa. Kita jadikan ke desimal dulu karena yang depan adalah desimal, maka di sini 0,75 kita tuliskan lagi. Nah, ini kita kurangi ya, kita kurangi 1/2 atau setengah ini kita ubah ya menjadi desimal juga. 1/2 setengah itu kalau kita jadikan desimal berapa? 0,5. Bagaimana dapat 0,5 ini? Dari 1/2 ke 0,5 ya. Kita kembali cara yang kemarin, prerogatif 1 dibagi 2, 1/2. 1 dibagi 2 tidak bisa, kita kasih 0, maka atas harus ada 0, 10 dibagi 2, maka hasilnya 5. 5 kali 2, 10. Ini ya. Maka ketika 1/2 dijadikan desimal, dia adalah 0,5. Setelah itu, setelah seperti ini, maka kita bisa melakukan pengurangan dengan cara bersusun ya. Bisa kita lakukan pengurangan bersusun. 0,75 kita kurangi ya, bersusun 0,5. Maka 5 kita turunkan, 7 dikurangi 5 itu 2. Kemudian nolnya, komanya seperti ini, harus lurus sejajar ya. Oke, jadi hasilnya berapa? 0,25. Ini kalau dalam bentuk desimal. Pak, misalkan saya mau dijadikan pecahan biasa, maka yang diubah adalah desimalnya. Jadi misalkan ini cara yang pertama ya, kita pakai cara yang kedua ya. Cara yang kedua, 0,75-nya yang kita jadikan pecahan biasa. 0,75 dikurangi tadi ya, 1/2. Ini 0,75 yang kita ubah menjadi pecahan biasa. 0,75, ingat ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka. Maka kalau ada 2 angka di belakang koma, dia adalah 75/100. Seperti ini. Nah, yang belakang Pak tetap dia 1/2.
Nah, kalau sudah seperti ini, maka langkahnya kita samakan penyebutnya dulu. Ya, dengan KPK 100 dengan 2 penyebutnya itu harus sama. Oke, harus sama. Maka langkahnya gimana? Kita cari KPK 75/100-nya tetap, ya. KPK dari 100 dan 2 silakan nanti dihitung. Itu adalah 100. Nah, 2 biar jadi 100 itu dikalikan 50, maka atas juga harus dikali dengan 50. Maka hasilnya berapa? 1 kali 50 itu adalah 50. Nah, kalau sudah penyebutnya sama, boleh kita melakukan pengurangan. Operasi hitungnya kita jalankan. 75 ya, pembilangnya dikurangi dengan pembilang. 75 dikurangi 50, hasilnya adalah 25/100. Hasilnya sudah pecahan biasa. Dapat Pak, kita sederhanakan. Bisa Pak? Bisa, kita sederhanakan. Sama-sama dibagi. Atas dibagi, bawah juga dibagi, harus dengan angka yang sama. Maka ketika 25 dan 100 itu berapa sih yang bisa dibagi? Misalkan kita bagi sama-sama 25, ya. Maka kita tuliskan hasilnya. 25 dibagi 25 itu 1. Kemudian 100 dibagi 25 itu 4. Maka hasil dari 0,75 dikurangi 1/2 dalam pecahan biasa itu 1/4. Sedangkan dalam pecahan desimal itu adalah 0,25. Ya, sebenarnya dari sini boleh langsung kita ubah 0,25 tadi jadikan pecahan biasa, bisa. Maka kita tuliskan 0,25, 2 angka kan di belakang koma, maka dia adalah 25/100. Sama dengan ini, tinggal kita sederhanakan, sama-sama tadi dibagi 25, maka hasilnya 1/4. Sama ya, seperti ini. Oke, sekarang kita ke contoh yang kedua. Nah, kita punya angka ya 1, tinggalkan 1, 2/5 ya, campuran. Kita kurangi misalkan dengan 15% ya, campuran dengan persen. Ingat, harus kita samakan dulu bentuk pecahannya. Kita samakan nanti menjadi sama-sama pecahan biasa atau sama-sama desimal, sama-sama persen dan seterusnya ya. Oke, 1, 2/5 ya, kita kalikan. Ini 5 kali 1 5, maka hasilnya 7/5 ya, 7/5 dikurangi 15%, persen itu per 100 berarti 15/100. Sudah kita ubah campuran menjadi biasa, kemudian persen juga menjadi pecahan biasa. Maka kalau sudah seperti ini, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Penyebutnya harus kita samakan karena penyebutnya berbeda. Baik, kita ubah KPK dari 5 dan 100. Karena untuk menyamakan penyebut kita menggunakan KPK. Maka KPK dari 5 dan 100 itu silahkan nanti dihitung 100 gitu ya. Nah, 5 biar jadi 100, maka dia harus dikalikan dengan 20. Maka bagian atas pembilangnya itu juga harus dikalikan 20. Sedangkan yang belakang ya, bilangan yang kedua, pecahan yang kedua tetap dia ya 15/100, 15/100. Maka tinggal kita kalikan ini 7 kali 20 berapa? 140. Nah, kalau sudah seperti ini, penyebutnya sudah sama, maka boleh kita jumlahkan atau kita kurangkan ya. Kalau sudah sama seperti ini, kita hitung 140 dikurangi 15, boleh dengan cara bersusun. 140 dikurangi 15 itu adalah 125/100.
Maka kalau sudah seperti ini dalam bentuk pecahan biasa, boleh kita jadikan pecahan yang lain. Misalkan kita jadikan campuran, maka bisa kita sederhanakan menjadi 1/25 per 100 dalam bentuk campuran. Boleh kita sederhanakan lagi menjadi 1/4 ya. Kalau ini tadi kita jadikan campuran, ini sama-sama dibagi, pembilang dan penyebutnya dibagi 25. Maka 21/4 ini dalam bentuk pecahan campuran, ya, dalam bentuk pecahan campuran. Pak, kalau mau dijadikan persen bagaimana? Nah, kalau dijadikan persen di sini, karena persen itu adalah per 100, maka tinggal kita tuliskan 125%. Nah, ya, kalau mau jadikan persen, jawabannya 125%. Kalau dijadikan campuran adalah 1/4. Pak, misalkan mau tak ubah ke desimal, apakah bisa? Dan apakah boleh? Bisa saja, tergantung soalnya mau diminta apa. Mau diminta desimal kah? Mau diminta persen kah? Atau mau dicampuran kah? Boleh, ya. Mungkin seperti itu materi kita hari ini. Nanti silakan dipelajari lagi, ada beberapa latihan soal nanti untuk kalian. Ingat ya, dalam penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan, satu yang harus kalian lakukan pertama kali itu adalah menyamakan bentuknya. Jadi kalau desimal dengan biasa, jadikan sama-sama desimal atau sama-sama pecahan biasa. Kalau misalkan dalam bentuk campuran dan persen, boleh jadikan ke pecahan biasa, campuran, persen, atau desimal. Yang penting ketika melakukan operasi hitung itu semuanya dalam bentuk pecahan yang sama. Oke, terima kasih. Itu materi hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.